Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada siswa-siswi kelas 11 SMK Imtak Darul Rahim dalam pembelajaran jarak jauh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Baiti. Kita akan membahas tentang 3.1, menganalisis informasi dalam ceramah, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. 3.2, menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Dan 3.3, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual berdasarkan aspek kebahasaan dan struktur. Yang pertama, menganalisis informasi dalam ceramah. Kita jelaskan dulu, ceramah adalah pidato yang memberikan informasi, nasihat, atau petunjuk. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif seperti dalam seminar atau pelatihan. Ceramah dapat dibagi dua, yang pertama secara umum, kedua secara khusus. Secara umum adalah merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat umum. Sedangkan yang kedua, ceramah khusus, yaitu ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu yang bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Selanjutnya, adapun manfaat-manfaat ceramah yaitu baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengar. Adapun dari segi pembicara yaitu melatih keterampilan berpikir. Bagi pembicara, dia akan berpikir bagaimana cara penyampaian materi dari A sampai Z. Yang kedua, dari segi pembicara, melatih mental, bagaimana dia menyampaikan materi secara umum di depan orang yang banyak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam berbicara, bagaimana dia bisa menyampaikan materi ceramah itu secara baik dan benar. Sedangkan dari segi pendengar, yaitu ada dua. Yang pertama, memberikan wawasan luas berkait dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Kemudian, ciri-ciri ceramah yaitu antara lain ada seorang pembicara dan ada yang mendengarkan. Satu orang yang berbicara dan sekelompok orang yang mendengarkan. Yang kedua, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Yang ketiga, ada ide yang akan disampaikan secara uraian atau secara lisan. Yang keempat, ada alat-alat yang dipakai untuk menjelaskan isi dari ceramah tersebut. Selanjutnya, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Struktur ceramah ada tiga, yaitu pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Sedangkan dari pendahuluan dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama salam pembuka. Dalam menyampaikan ceramah, pertama penceramah harus membuka acaranya dengan membawa salam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada para halayak atau para pendengar. Selanjutnya, mengenalkan topik, hal apa saja yang akan disampaikan dalam ceramah tersebut. Selanjutnya, isi. Isi dapat dibagi tiga, yaitu yang pertama, materi yang dibahas dan dibicarakan. Yang kedua, pendapat pembicaraan disertai dengan referensi. Yang ketiga, alur pembicaraan. Terakhir adalah penutup, di mana bagian penutup yang pertama adalah kesimpulan dari isi ceramah yang dari awal sampai akhir. Yang kedua, ungkapan penutup. Yang terakhir adalah salam penutup dari si penceramah. Selanjutnya, sapaan dalam ceramah atau pidato. Sapaan dalam ceramah diletakkan di awal di setiap bagian pergantian submateri ceramah di bagian akhir penyampaian materi. Sapaan ini dimaksud untuk menghormati pendengar atau halayak, untuk mengakrabkan pembicara dengan pendengar, serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi ceramah yang akan dibawakan atau yang akan disampaikan. Kemudian, isi ceramah, yaitu bersifat khusus, bersifat aktual atau sedang ramai diperbincangkan atau yang viral yang terjadi. Informasi dalam ceramah biasanya sederhana,
tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, dan tidak mudah diingat. Bahasa dalam ceramah juga sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Berhasil atau tidaknya kegiatan ceramah di hadapan halayak umum, baik ceramah khusus maupun secara umum, banyak ditentukan oleh kesiapan dan pembawaan si pembicara atau si penceramah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berceramah yaitu, yang pertama, si penceramah harus kuasai materinya terlebih dahulu agar penyampaian materinya tidak ada yang namanya berhenti seketika. Yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik pada saat berceramah. Contohnya, si pembicara atau penceramah tidak boleh berpakaian compang-camping atau tidak sopan. Yang selanjutnya, langkah kerja yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Itu ceramah dari awal sampai akhir saling berkaitan. Tidak ada yang namanya tidak berkaitan. Berarti penyampaian ceramah harus dari A sampai Z. Selanjutnya, berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele. Selanjutnya, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat dalam menyampaikan materi ceramah. Selanjutnya, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Dalam menyampaikan ceramah atau materi ceramah harus menggunakan gerak tubuh yang sopan dan tidak berlebihan. Selanjutnya, kendalikan ketegangan. Dalam menyampaikan ceramah atau materi ceramah, si pembicara harus mengendalikan diri agar tidak kelihatan tegang saat menyampaikan materi ceramah. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Terpaku pada teks. Setiap orang yang menyampaikan ceramah tidak mungkin melihat teks dari awal sampai akhir. Maka si penceramah atau yang menyampaikan harus menghafal atau mempelajari terlebih dahulu apa yang harus disampaikan. Poin selanjutnya, hal-hal yang harus dimiliki pembicara yang baik dan sukses. Yang pertama, keberanian dan tekad yang kuat dalam menyampaikan materi pada saat di depan. Yang kedua, pengetahuannya harus luas, tidak berpatokan pada satu referensi atau buku. Yang ketiga, pemahaman yang baik tentang komunikasi massa. Harus menggunakan komunikasi yang baik dan benar di depan orang banyak. Selanjutnya, menguasai bahasa dengan baik dan lancar. Tidak menggunakan bahasa planet atau bahasa yang tidak dimengerti oleh khalayak umum. Selanjutnya, latihan yang memadai. Setiap orang yang menyampaikan ceramah atau materi di depan umum harus terlebih dahulu berlatih agar materi yang disampaikan berjalan dengan lancar. Langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tema dalam berceramah. Tidak mungkin orang menyampaikan ceramah tanpa ada tema atau judul. Maka dari awal menyampaikan suatu ceramah harus menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema yang telah kita ambil. Yang ketiga, menyusun draft teks ceramah. Dan terakhir, menuliskan teks dan mengembangkan teks dalam menyutingnya. Membangun teks mandiri. Setelah melalui pembelajaran 1 dan 2 secara mandiri, kita diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dalam bidang pekerjaan. Yang keempat, mengonstruksi ceramah berkaitan
bidang pekerjaan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, dari paparan pertama, kedua, dan ketiga, maka dari sini Ibu akan memberikan tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Kerjakan tugasnya sesuai dengan paparan-paparan yang telah Ibu sampaikan tadi. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, boleh dipertanyakan kembali melalui classroom, dan mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsiran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.